Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Hairunisa dengan NIM 010122010037, kode unik 010122010037, AJ 502D. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ulumul Quran dan ruang lingkupnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 2 ini. Baik, yang pertama yaitu ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum secara bahasa memiliki arti ilmu, sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Namun secara istilah, para ulama telah mendefinisikan beberapa definisi ulumul Quran ini, diantaranya ada dari Az-Zarqani. Beliau mengungkapkan bahwa ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasih mansuhnya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Terus ada juga dari Mana Al-Qotton. Nah, Mana Al-Qotton sendiri mendefinisikan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab Al-Quran diturunkan, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, terus pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasih mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, ulumul Al-Quran ini memiliki makna ganda, yaitu makna ganda idofi dan makna alam. Apa sih makna idofi? Nah, makna idofi ini ialah suatu ilmu yang membahas tentang metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objeknya menjadi khusus. Sedangkan makna alam ini adalah ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkannya, upaya pengumpulan, bacaan, penafsiran, nasih mansuh, asbabun nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan yang lainnya. Maka berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran ini memiliki ruang lingkup pembahasan. Di antaranya yang pertama ada nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran ini gitu? Nuzulul Quran ini adalah suatu peristiwa di mana diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara bertahap atau secara berproses. Nah, terdapat 3 tahapan atau fase di mana diturunkannya Al-Quran. Tahapan pertama yaitu Al-Quran ini diturunkan atau ditempatkan ke Lauhul Mahfuz. Terus tahapan kedua, Al-Quran ini turun dari Lauhul Mahfuz lalu ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu tahapan ketiga, tahapan yang terakhir, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang akhirnya sampai Al-Quran ini sampai kepada kita sebagai generasi penerus Nabi Muhammad SAW.
Terus apa sih hikmah atau tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap? Nah, yang pertama untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Dan yang terakhir tentunya sudah pasti jelas agar mudah difahami dan dihafal. Terus apalagi ruang lingkup ulumul Quran ini gitu kan. Lalu yang kedua ada asbabun nuzul sebagai tadi ruang lingkup dari ulumul Quran. Nah, apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Jadi asbabun nuzul ini dikhususkan hanya untuk ayat-ayat Al-Quran, tetapi ada juga sebab-sebab kayak diturunkannya hadis. Nah, itu disebutnya asbabul wurud. Terus apa semua ayat Al-Quran ini memiliki asbabun nuzul apa hanya sebagian? Nah, kalau secara keseluruhan Al-Quran ini kan mempunyai sebab atau tujuan kenapa diturunkannya Al-Quran, yaitu kita tahu semuanya bahwa Al-Quran, sebab diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan itu memiliki tujuan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia yang di dalamnya terdapat aturan, larangan, perintah, terus sebagai ya petunjuk untuk kita hidup, ada sebagai asyifa, obat, sebagai hudan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus cara untuk mengetahui asbabun nuzul itu melalui hadis yang sahih maupun hadis yang mursal, dengan syarat sanadnya harus sahih dan harus dikuatkan oleh hadis yang mursal, yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in. Kenapa harus para sahabat gitu? Karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Terus fungsi-fungsi sebab diturunkannya Al-Quran atau fungsi dari asbabun nuzul. Yang pertama itu membantu kita dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Terus yang kedua dapat mengkhususkan hukum dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga mempermudah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Terus macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada sorih, yang kedua ada muhtamilah, yang ketiga ada ta'adul asbab wan nazil wahid. Terus yang keempat ada ta'adud nazil wal asbab wahid. Terus ruang lingkup pembahasan dari ulumul Quran juga ada dari munasabah. Nah, apa sih munasabah itu? Nah, munasabah ini suatu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan segi-segi hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif atau secara akal, terus secara indrawi, imajinatif, atau ketergantungan mentalistik maupun keterkaitan eksternal. Nah, ada menurut para ulama mengatakan definisi munasabah ini sendiri adalah dari Az-Zarqani. Dia mengungkapkan bahwa munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan dengan akal dan pasti akal itu akan menerimanya. Terus urgensi munasabah atau pentingnya munasabah itu apa sih? Nah, pentingnya munasabah ini dapat memudahkan untuk memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Karena tadi
apa tidak semua ayat Al-Qur'an itu memiliki asbabun nuzul. Hanya hanya sebagian gitu. Nah, jadi munasabah ini dapat memahami ayat Al-Qur'an, terutama ayat yang tadi tidak disertai dengan asbabun nuzul, karena ayat Al-Qur'an ini satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat. Dan dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzul karena pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya itu sudah dapat mewakilinya. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.